Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Anam, NIM 200301501107 dari kelas PJKRE Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil presentasi yaitu kesehatan lingkungan, mata kuliah pendidikan kesehatan sekolah. Pengertian kesehatan lingkungan menurut beberapa ahli. Ada beberapa ahli yang menjelaskan tentang pengertian kesehatan lingkungan. Yang pertama itu ada Halton Purdon pada tahun 1970. Ia menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan merupakan bagian dari dasar-dasar kesehatan bagi masyarakat modern. Kesehatan lingkungan adalah aspek kesehatan masyarakat yang meliputi semua aspek kesehatan manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Yang kedua adalah Umar Fahmi Ahmadi. Umar Fahmi Ahmadi pada tahun 1991 menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan adalah ilmu dan seni dalam mencapai keseimbangan lingkungan dan manusia. Ilmu dan seni dalam pengelolaan lingkungan sehingga dapat dicapai kondisi yang bersih, sehat, aman dan nyaman dan terhindar dari gangguan penyakit. Yang ketiga adalah dari WHO atau World Health Organization, adalah organisasi kesehatan yang ada di dunia. Ia menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan merupakan terwujudnya keseimbangan ekologis antara manusia dan lingkungan harus ada agar masyarakat menjadi sehat dan sejahtera. Dan yang terakhir ialah pendapat dari HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kesehatan lingkungan ialah suatu kondisi lingkungan yang dapat menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia. Selanjutnya adalah 17 ruang lingkup kesehatan lingkungan dari WHO. Yang pertama adalah penyediaan air minum. Yang kedua ialah pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Yang ketiga ialah pembuangan sampah padat. Yang keempat adalah pengendalian vektor. Yang kelima adalah pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah dan ekstreta manusia. Yang keenam adalah higiene makanan dan termasuk ini susu. Yang ketujuh ialah pengendalian pencemaran udara. Yang kedelapan ialah pengendalian radiasi. Yang kesembilan adalah kesehatan kerja. Yang kesepuluh ialah pengendalian kebisingan. Yang ke-11 adalah perumahan dan pemukiman. Yang ke-12 ialah aspek CASLING atau kesehatan lingkungan dan transportasi udara. Yang ke-13 ialah perencanaan daerah dan perkotaan. Yang ke-14 ialah pencegahan kecelakaan. Yang ke-15 adalah rekreasi umum dan pariwisata. Yang ke-16 adalah tindakan-tindakan sanitasi yang berhubungan dengan keadaan epidemi atau wabah, bencana alam dan perpindahan penduduk. Dan yang terakhir adalah tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjamin lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan di Indonesia. Ruang lingkup kesehatan lingkungan di Indonesia itu diatur pada pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa ada 8 kesehatan lingkungan, yaitu yang pertama adalah penyihatan air dan udara. Yang kedua adalah pengamanan limbah padat atau sampah. Yang ketiga adalah pengamanan limbah cair. Yang keempat ialah pengamanan limbah gas. Yang kelima ialah pengamanan radiasi. Yang keenam ialah pengamanan kebisingan. Yang ketujuh ialah pengamanan vektor penyakit. Dan yang terakhir ialah penyihatan dan pengamanan lainnya seperti keadaan pasca bencana. Syarat-syarat lingkungan sehat. Syarat-syarat lingkungan sehat yang pertama adalah keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau atau tidak tercemar dan dapat dilihat dari kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu 100 derajat Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Yang kedua adalah keadaan udara. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar dan dapat dilihat kejernihan air tersebut. Kalau sudah pasti kebersihannya, dimasak dengan suhu derajat Celcius sehingga bakteri yang di dalam air tersebut mati. Yang ketiga ialah keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang
baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam. Yang keempat adalah suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Cara-cara pemeliharaan kesehatan lingkungan. Cara-caranya adalah ada 4, yaitu tidak mencemari air dengan membuang sampah di sungai, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengolah tanah sebagaimana mestinya, dan menanam tumbuhan pada lahan-lahan kosong. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan. Tujuan dan ruang lingkup kesehatan lingkungan itu ada 2, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum terbagi atas 3. Yang pertama ialah melakukan koreksi atau perbaikan terhadap segala bahaya dan ancaman pada kesehatan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua ialah melakukan usaha pencegahan dengan cara mengatur sumber-sumber lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga ialah melakukan kerjasama dan menerapkan program terpadu di antara masyarakat dan institusi pemerintah serta lembaga non-pemerintah dalam menghadapi bencana alam atau wabah penyakit menular. Yang kedua adalah secara khusus. Secara khusus terbagi atas 8 poin. Poin yang pertama ialah menyediakan air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. Poin yang kedua ialah makanan dan minuman yang diproduksi dalam skala besar dan dikonsumsi secara luas oleh masyarakat. Poin yang ketiga adalah pencemaran udara akibat sisa pembakaran BBM, batu bara, kebakaran hutan, dan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan makhluk hidup lain dan menjadi penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Poin yang keempat ialah limbah cair dan padat yang berasal dari rumah tangga, pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, dan lain-lain. Yang kelima adalah kontrol terhadap antropoda dan rodent yang menjadi vektor penyakit dan cara memutuskan rantai penularan penyakitnya. Yang keenam ialah perumahan dan bangunan yang layak huni dan memenuhi syarat kesehatan. Yang ketujuh ialah kebisingan, radiasi, dan kesehatan. Masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Masalah kesehatan lingkungan merupakan masalah kompleks yang untuk mengatasinya dibutuhkan integritas dari berbagai sektor terkait di Indonesia. Permasalahan dalam kesehatan lingkungan antara lain yang pertama ialah air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kualitas air bersih diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah syarat fisik, yaitu tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Syarat kimia ialah kadar besi maksimal yang diperbolehkan 0,3 mg atau kesadahan maksimal 500 mg. Yang ketiga adalah syarat mikrobiologis, koliform tinja atau total koliform maksimal 0/100 ml. 2. Pembuangan kotoran atau tinja. Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Yang kedua ialah tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur. Yang ketiga ialah tidak boleh terkontaminasi air permukaan. Yang keempat ialah tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain. Yang kelima ialah tidak boleh terjadi penanganan tinja segar atau bila memang benar-benar diperlukan harus dibatasi seminimal mungkin. Yang ketujuh adalah jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang. Yang kedelapan adalah metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal. Yang ketiga ialah kesehatan pemukiman. Kesehatan pemukiman mencakup 4, yaitu memenuhi kebutuhan fisiologis, yaitu pencahayaan, penghawaan, dan ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan yang mengganggu. Yang kedua ialah memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu privasi yang cukup, komunikasi yang sehat antar anggota keluarga dan penghuni rumah. Yang ketiga ialah memenuhi persyaratan pencegahan penularan penyakit antar penghuni rumah dengan penyediaan air bersih, pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga bebas vektor penyakit dan tikus, kepadatan hunian yang tidak berlebihan, cukup sinar matahari pagi, terlindungnya makanan dan minuman
dari pencemaran, di samping pencahayaan dan penghawaan yang cukup. Yang terakhir adalah memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul karena keadaan luar maupun dalam rumah. Yang keempat, pembuangan sampah. Teknik pengelolaan sampah yang baik dan benar harus memperhatikan faktor-faktor atau unsur berikut, yaitu penimbulan sampah. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sampah adalah jumlah penduduk dan kepadatannya, tingkat aktivitas pola kehidupan atau tingkat sosial ekonomi, letak geografis, iklim, musim, dan kemajuan teknologi. Penyimpanan sampah, pengumpulan dan pengolahan dan pemanfaatan kembali, pengangkutan dan pembuangan. Dengan mengetahui unsur-unsur pengolahan sampah, kita dapat mengetahui hubungan dan urgensinya masing-masing unsur tersebut agar kita dapat memecahkan masalah-masalah ini secara efisien. Yang kelima ialah serangga dan binatang pengganggu. Serangga sebagai reservoir atau habitat survival bibit penyakit yang kemudian disebut sebagai vektor, misalnya pinjal tikus untuk penyakit pes atau sampar, nyamuk Anopheles sp untuk penyakit malaria, nyamuk Aedes sp untuk demam berdarah, dengue atau DBD, nyamuk Culex sp untuk penyakit kaki gajah atau filariasis. Binatang pengganggu yang dapat menularkan penyakit, misalnya anjing dapat menularkan anjing, penyakit rabies atau anjing gila, kecoa dan lalat dapat menjadi perantara perpindahan bibit penyakit ke makanan sehingga menimbulkan diare, tikus dapat menyebabkan leptospirosis dari kencing yang dikeluarkannya yang telah terinfeksi bakteri penyebab. Yang keenam ialah makanan higienis. Yang keenam adalah makanan dan minuman. Sasaran higienis sanitasi makanan dan minuman adalah restoran, ruang makan, jasa boga dan makanan jajanan, diolah oleh pengrajin makanan di tempat penjualan dan atau disajikan sebagai makanan siap santap untuk dijual bagi umum selain yang disajikan jasa boga, rumah makan dan restoran dan hotel. Persyaratan higienis sanitasi makanan dan minuman tempat pengolahan makanan meliputi persyaratan lokasi dan bangunan, persyaratan fasilitas sanitasi, persyaratan dapur, ruang makan dan gudang makanan, persyaratan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan pengolahan makanan, persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi, persyaratan peralatan yang digunakan, dan pencemaran lingkungan. Yang ketujuh, pembuangan limbah industri dan rumah tangga. Hampir semua limbah cair baik yang berasal dari rumah tangga dan industri dibuang langsung dan bercampur menjadi satu ke badan sungai atau laut. Ditambah lagi dengan kebiasaan penduduk melakukan kegiatan MCK di bantaran sungai, akibatnya kualitas air sungai menurun dan apabila digunakan untuk air baku memerlukan biaya yang tinggi. Yang kedelapan adalah bencana alam atau pengungsian. Gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, atau banjir yang sering terjadi di Indonesia mengakibatkan penduduk mengungsi yang tentunya menambah banyak permasalahan kesehatan lingkungan. Yang kesembilan adalah urbanisasi penduduk. Di Indonesia terjadi perpindahan penduduk dalam jumlah besar dari desa ke kota. Lahan pertanian yang semakin berkurang terutama di Pulau Jawa dan terbatasnya lapangan pekerjaan mengakibatkan penduduk desa berbondong-bondong datang ke kota besar mencari pekerjaan sebagai pekerja kasar seperti pembantu rumah tangga, kuli bangunan dan pelabuhan. Pemulung bahkan menjadi pengemis dan pengamen jalanan yang secara tidak langsung membawa dampak sosial dan dampak kesehatan lingkungan seperti munculnya pemukiman kumuh di mana-mana. Macam-macam penyakit akibat lingkungan. Macam-macam jenis penyakit yang terjadi akibat lingkungan antara lain yaitu malaria, demam berdarah, diare, kecacingan, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, tuberkulosis paru atau TB paru.